Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Jami'ah Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Hari ini Allah masih memperkenankan kita berusia panjang dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam, sehingga baru saja kita menyelesaikan ibadah wajib sholat maghrib dan alhamdulillah dilaksanakan secara berjamaah dan dilanjutkan kita niatkan ketika dan talabul ilmi. Rasulullah SAW menyampaikan siapa yang melewati taman surga, mampir taman surga adalah majelis yang di dalamnya dibicarakan aturan Allah, zikir, meninggikan aturan Allah, dan apalagi malam hari ini membicarakan tentang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian, mari kita bersalawat tasbih satu kali bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil li zalimin li zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil li zalimin li zalimin wa ahrisna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Ustaz Ilham, tafadhol waktu sampai menjelang salat Isya jam 7 10 menit, nanti kita 7 lebih 10 menit sebelum masuk Isya. Mudah-mudahan ada pendalaman, kalau tidak mengerucut menyimpulkan. Pada beliau tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak jemaah Masjid Jami'ah Barakah, kembali berjumpa kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah 2 kali sebulan di pekanan kita. Yang terakhir kita telah membahas Perang Badar, yang Perang Badar bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Maka barangkali anak bapak-bapak yang ada di sini baru bergabung, kita pembahasan Sirah Nabawiyahnya sejarah Nabi Muhammad SAW ini sudah di fase Madinah, ya, sudah di fase Madinah, jadi sudah hijrah ke Madinah. Ya, 2 pekan lalu atau 2 pertemuan sebelumnya itu telah membahas Perang Badar. Nah, pas lagi memenangkan Perang Badar ini, setelah memenangkan Perang Badar ini,
ke Syam. Syam itu bapak-bapak sekalian, Suriah, Lebanon, Palestina, sama satu lagi Jordania. Itu negaranya sekarang itu Syam. Negeri-negeri yang ada di utaranya Arab Saudi kalau sekarang itu negeri Syam. Dulu di bawah jajahan Romawi, negara adidaya saat itu Romawi. Tapi pas lagi memenangkan perang Badar ini, kaum muslimin, ya Rasulullah dan kaum muslimin ini, ya dapat hegemoninya, menguasai jalur dagang, Itu sangat strategis bapak-bapak sekalian. Kalau ke selatan itu bisa berdagang ke paling ujung Jazirah Arab, ujung selatan Yaman. Sama, lumayan maju juga peradabannya di masa itu, di masa Nabi SAW. Kalau ke utaranya jelas ke Suriah, ke Palestina, ke Syam. Kalau ke timur laut, ke Irak yang saat itu di bawah Persia. Jadi berbisnis ke negeri Persia. Waktu itu pusatnya di Iran, ya. Tapi negara Irak modern sekarang juga itu masuk bagian Persia. Ya. Nah, ini menguasai kaum muslimin. Ya, menguasai jalur dagang ini. Ya tandanya memegang hegemoni ekonominya. Karena orang-orang atau suku-suku di Jazirah Arab di masa itu yang sangat bergantung kemakmuran mereka dengan berdagang ke luar negeri, ke luar kota mereka. Bagi mereka kan negeri. Mekah, Ummul Qura, ya kita sekarang anggapnya kota. Dulu mah mereka anggapnya negeri Mekah, negeri polis. Kalau bahasa pengen ke barat-baratan kita polis. Dulu kalau kita belajar sejarah Eropa ada polis Yunani, polis Athena, ya kan? Negara kota. Ada juga polis Sparta. Ya, itu Mekah sama Madinah mirip bapak-bapak sekalian seperti itu. Pada punya pemerintahannya masing-masing. Maka tidak salah kalau disebut Daulah Islam Madinah. Ya, Daulah Islam Madinah, negara Islam pertama Rasulullah pimpin itu di Madinah. Bentuknya negara. Ya. Bukan kampung. Belum kampung. Soalnya Pak, karena syarat-syarat semua negara sudah dipenuhi semua. Ada masyarakatnya, ada hukum yang menaunginya, ada pemimpinnya, ada tentaranya, ada kedaulatannya. Persis seperti negeri modern sekarang. Cuma wilayahnya itu masih sebesar kota Madinah modern ini. Madinah Nabi, disitulah awal mula peradaban Islam yang berjaya, Madinah Al-Munawwarah. Nah, setelah memperbaiki ekonomi ini, ancaman datang ternyata bukan dari luar. Kafir Quraisy itu yang dikalahkan di perang Badar, bapak-bapak rahimakumullah taala, ini suku yang paling kuat di seluruh Jazirah Arab. Tapi mereka udah kalah tuh di perang Badar. Nggak mungkin dong, ya pembesarnya mati, terus ekonominya hancur berantakan. Masa secepat itu bisa bangkit? Nanti bangkitnya tahun depannya, makanya ada perang Uhud. Setahun kemudian setelah perang Badar, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Tapi ancaman yang paling dekat ternyata bukan dari luar, dari dalam. Siapa itu? Dua, Pak. Satu, kaum munafik yang dipimpin oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay. Namanya bagus, Abdullah, hamba Allah. Tapi sejarah membuktikan, tapi takdir Allah membuktikan kalau ikon, simbol dari kemunafikan adalah di masa Rasulullah adalah pimpinan itu si Abdullah bin Ubay. Namanya bagus, hamba Allah. Ya, Abdullah bin Ubay, simbol kemunafikan. Dan munafiknya pasti. Nah, satu itu yang membuat bahaya kaum muslimin dari dalam, dari internal Madinah, internal, sekali lagi internal,
bukan eksternal. Satu lagi adalah kaum Yahudi, tepatnya suku Yahudi namanya Bani Koinuko. Bani Koinuko. Ustaz, ini belajar sirah ini kok susah banget sih. Paling pelan-pelan Ustaz. Ya saya ulangi, namanya Bani Koinuko. Kok namanya aneh Ustaz? Dia namanya orang Yahudi. Orang Yahudi zaman dulu namanya Bani Koinuko. Bikin perkara di umat Islam nih. Munafik dan Yahudi. Tenang. Awalnya gimana? Awalnya seperti ini kisahnya. Jadi utusan dari Abdullah dari orang-orang yang di Bani Koinuko ini marah, meradang, dengki. Kenapa? Kaum muslimin menang di perang Badar. Tandanya apa Pak? Ada sunatullah di sini. Orang Yahudi marah, orang kafir marah. Kalau ada kemenangan Islam, kalau ada pencapaian kaum muslimin, biasanya borok-boroknya orang kafir, orang munafik, musuh-musuh Islam atau konteks sekarang kaum Islamofobia itu keluar rasa dengkinya, marahnya. Pokoknya kaum muslimin punya pencapaian apa, meskipun kecil, itu bikin marah orang kafir. Marah mereka. Jadi musuh Allah ini nyata. Musuh Allah ini nyata. Ya. Setan kan berasal dari kalangan jin, iya, yang suka nakut-nakutin gitu. Ya. Ada detik pocong, gendoro, segala macam di Indonesia. Wah, namanya macam-macam, ya. Luar biasa. Tapi ada juga setan dari kalangan manusia. Nah ini orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Dua orang ini, salah satunya dari perwakilan dari Yahudi. Datang kepada Rasulullah, Muhammad, jangan mentang-mentang ente, antum tuh mentang-mentang sudah menang di perang Badar. Apa sih Quraisy? Kita tahu kok suku Quraisy. Mereka adalah kaum yang gak ngerti perang. Jangan bangga kamu Muhammad, begitu dia ngomong. Diriwayatkan dalam sirah. Bapak cek aja itu, kalau yang untuk peperangan Bani Koinuko bisa yang kita fasih boleh. Seperti di Sirah Nabawi Indonesia, bisa yang di acuan kita Sirah Nabawiyah, Nahdlatul Maktum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri atau yang lain-lain, pasti ada adegan itu. Jangan kamu ya berbesar hati, berbangga diri Muhammad sudah mengalahkan Quraisy. Mereka tahu gak ngerti perang. Nih kalau mau coba, nih kalau mau mau jajal, begitulah kalau bahasa Cibinongnya ya. Kalau bahasa kita nih Bogor, kalau mau coba, ayo, lawan nih kita. Yahudi Bani Koinuko. Permusuhannya membesar. Gara-gara kenapa? Semata-mata Rasulullah dan para sahabat memenangkan perang Badar. 315 orang kalahin 1000 orang kafir. Yang perangnya siapa? Yang perangnya Rasulullah dan para sahabat dengan ini, dengan apa? Dengan kafir Quraisy. Yang meradangnya, yang hasadnya orang-orang Yahudi Bani Koinuko. Nah disinilah bapak-bapak sekalian menjadi juga asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah ayat 51 yang beberapa tahun lalu sempat menyemarakan dalam perpolitikan negeri ini, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dukum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan berwali kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi dan Kristen, Pak. Gak boleh, larangan. Dilarang, haram hukumnya. Ba'duhum awliya'ullah. Ternyata mereka ini pantasnya memimpin sebagian mereka juga, sebagian mereka yang lain. Bukan memimpin orang beriman, bukan menjadi sahabat orang beriman. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini ngeri Pak. Barang siapa di antara kalian ya
berwala kepada mereka, mengambil mereka sebagai wali, teman kepercayaan boleh, sahabat, pemimpin, orang yang ditaati itu wali namanya. Ancaman Allah apa? Fa'innahu minhum, dianggapnya orang tersebut yang melakukan dosa itu berwali kepada Yahudi dan Kristen, dianggap oleh Allah. Jangan sekali-sekali bilang, oh kata Ustaz Ilham, bukan. Oh kata ulama A, B, C, bukan, kata Allah. Siapa yang berbuat seperti itu, ente bagian dari mereka. Ngakunya beriman, sholat, puasa Ramadan, zakat, sering ngaji, sering ke masjid. Tapi ketika berwali kepada orang-orang kafir, dia mati, belum sempat tobat ya, entah kecelakaan, entah sakit jantung, mati pokoknya di hari itu, belum sempat tobat. Jangan salahkan siapa-siapa. Ketika Rasulullah menunggu di telaga, kamu enggak, kamu bukan umatku katanya. Kamu bukan umatku. Saya dosa apa? Saya sholat. Sholatnya ke sini, Masjid Jami Al-Barokah, Masya Allah. Baca Quran, kok saya nggak dianggap ya Rasul? Kamu lihat tuh catatan amal kamu punya satu dosa yang bisa merusak amal semua. Apa itu? Oh, berwali terhadap orang-orang kafir. Akidahnya rusak. Bagaimana mungkin kalau syahadatnya rusak, akidahnya rusak, tauhidnya rusak, amal soleh yang diterima bagaimana? Nah, ini harus jadi pelajaran. Jadi frase yang ayat 51 itu ada yang ngerinya Pak. Ngerinya itu adalah wa mayatawallahu minhum fa innahu minhum. Itu ente, kaum muslimin ente coba-coba berwali kepada orang kafir. Ente itu bagian dari dia. Ente di barisan Yahudi nanti di akhiratnya. Ente di barisan Nasrani nanti. Kalau misalnya yang berwalinya kita orang Kristen atau orang Yahudi, syukur-syukur orang Yahudi yang meskipun katanya sudah ada ya agen-agen Yahudi di sini masih sedikit, tapi kalau Kristen, kalau Nasrani banyak. Apa? Kalau bisnis itu partner bisnisnya Yahudi, orang-orang Yahudi, sahabat-sahabatnya orang Yahudi. Dia kalau curhat ada masalah karena dia tokoh masyarakat ini udah ada bin Somit, kadang-kadang curhat ke orang Yahudi. Tadinya sebelum ayat ini turun, ya, karena belum ada hukumnya, belum jelas hukumnya. Ayat ini turun gara-gara kenapa? Ngejawab itu tadi Yahudi yang sombong kepada Rasul, bahasanya sombong gitu ya kurang ajar terhadap Rasul. Muhammad, ente jangan bangga tadi yang tadi ngomong gitu Pak. Si fulan ini orang Yahudi ini, jangan bangga ente ngalahin Quraisy. Nih lawan kita yang ahli perang. Quraisy mah gak ada apa-apanya, jangan bangga itu, begituin. Turun ayat ini. Ya. Ubadah bin Somit cakep bersikap, tepat, bagus sekali bersikap. Apa? Pas lagi ada mulai riak-riak permusuhan, bercik permusuhan ini, ininya, pikirannya, panggilan imannya apa? Saksikanlah, dia ngomong kepada orang-orang. Dia kan tokoh masyarakat Ansor nih, tokoh masyarakat lah, Ubadah bin Somit ini. Dituai apa tokoh masyarakat ya, disepuhkan gitu. Saksikanlah nih, saya bisnis sama orang Yahudi. Saya berlepas diri dari mereka. Saya punya sahabat-sahabat, kawan-kawan akrab orang Yahudi. Saya putus. Saya dulu sering curhat ke orang Yahudi. Sebagian dari mereka teman-teman akrab saya putus juga. Semata-mata sudah mulai ada riak-riak permusuhan. Coba-coba ini orang Yahudi ngomong begitu kepada Rasulullah, cakep itu iman. Itu iman. Itulah Islam. Akidah Islam yang muncul gitu kepada Ubadah bin Somit. Ini Ubadah bin Somit, bukan orang sembarangan. Radhiyallahu anhu orang yang diridhoi Allah dan Allah begitu kepadanya. Sahabat mulia dari kaum Quraisy. Ini coba lihat benar. Pas lagi juga tidak jauh berbeda waktunya di saat itu ada satu orang lagi namanya yang tadi Abdullah bin Ubay, partner bisnisnya Yahudi, teman-teman akrabnya orang Yahudi, ya, teman curhatnya orang Yahudi, sahabat-sahabat dekatnya, teman nongkrongnya lah,
teman ngopi-ngopinya kalau bahasa sekarang mah. Teman pokok-pokoknya orang banyak orang Yahudi. Segitu sudah ada mulai riak-riak permusuhan itu dari orang-orang Yahudi, malah protes ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, kamu jangan nyusahin saya dong dengan ayatmu ini. Ini teman-teman partner bisnis saya kan orang Yahudi. Sahabat-sahabat saya orang Yahudi. Kamu jangan bikin susah dong kan? Malah kayak gitu. Jadilah Quran surat Al-Maidah ayat 51 itu juga mengandung furqan, Pak. Mengandung hak dan contoh yang hak dan contoh yang batil. Contoh yang haknya ibadah bin sholat. Silakan Bapak boleh cek tafsir Ibnu Katsir, itu ada beberapa riwayat tentang kisah ibadah bin sholat ini. Cek. Masih ingat betul saya. Meskipun sudah beberapa lama baca tafsir Quran surat Al-Maidah 51 tafsir Ibnu Katsir. Ada riwayatnya sahih. Satu lagi contoh yang buruknya Abdullah bin Ubay. Nah ini kan apa penafsirannya? Ini asbabun nuzulnya sudah jelas. Sebab-sebab turunnya ayat 51 dari surat Al-Maidah yang tahun 2016 lalu itu rame-rame itu mengguncang politik Indonesia. Gara-gara seorang tokoh ya dia mencela nyerempet celahan kepada ayat suci Al-Quran. Nah itu kan jadi ramai itu. Nah ini kan asbabun nuzulnya seperti ini. Ubadah bin Samit dijadikan contoh oleh Allah dan Rasulnya. Ini loh contoh yang hebat. Dan ini Abdullah bin Ubay menjadi contoh yang buruk. Apa perbedaan dari dua orang itu? Kalau dia mau diringkas kan gini Pak, sudah mulai ada tanda-tanda permusuhan nih dari orang kafir. Entah bagaimana bentuknya. Ini bukannya merapatkan barisan kaum muslimin. Dia malah berpihak di orang kafir tersebut. Jadilah Abdullah bin Ubay gembong munafik. Dan jangan salah Pak, munafik yang dimaksud di sini yang kita bahas dari tadi adalah nifak. Nifak itu sifatnya, sedangkan munafik orangnya. Sama kayak Islam, ajarannya, sifatnya, Muslim orang yang memeluknya. Nifak itu ada dua, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Kalau munafik, kalau saya bahasa Indonesia kan ya, kalau munafik i'tiqadi artinya adalah munafik secara akidah. Inilah yang mengeluarkan dari milah Rasulullah, mengeluarkan dari agama Rasulullah. Jadi siapa yang melakukan hal ini, ya dia murtad dari agama Islam begitu. Seperti keluar dari ajaran Islam, dari akidah Islam, karena berat. Contohnya satu saja, kalau di dalam sirah yang lagi kita bahas ini Muslim, ini kafir. Ini si Muslim, dia KTP-nya Muslim, zahirnya Muslim, ya sholat segala, zakat, puasa Ramadan, tapi dia di pihak orang kafir. Toh cuma punya dosa itu, dia munafik, dia tidak bertobat. Awas, dia masuk golongan orang-orang kafir tersebut. Disamakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini bukan penafsiran ya ustaz ini, ulama mazhab ini, bukan, memang ayatnya bilang begitu. Dan hadisnya pun menyatakan seperti itu, sirotnya juga bilang begitu. Gitu. I'tiqadi. Tapi kalau ustaz, yang saya tahu kan yang sudah ditemukan para ulama, para ustaz, para khatib, katanya kan munafik cirinya 3 ustaz. Apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji ingkar, apabila diberi amanah dia khianat. Betul, tapi itu munafik yang kedua, munafik amali, munafik secara perbuatan. Contoh, ada nggak kita Pak yang hadir di sini, saya dan bapak-bapak semuanya, siapa yang jamin setelah masa akil baliknya nggak pernah berbohong seumur hidup? Ada yang berani jamin, Ustaz, saya insya Allah seumur hidup saya nggak pernah bohong sama sekali. Mau orang tua, ke istri, ke anak, nggak percaya saya. Dan orang zaman sekarang saya ragu-ragu kalau ada yang ngomong begitu, nggak pernah bohong saya. Lah, apakah itu munafik? Betul, itu tak nifak, tapi nifak secara amali masih lebih ringan Pak. Dosa,
Tapi bukan yang munafik i'tiqadi yang tadi, yang pertama munafik akidah. Itu berat. Yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya yang masyhur ini, yang populer, kalau yang dimaksud munafik di situ munafik secara amal, secara perbuatan. Itu mah muslim dari yang soleh sampai yang nggak soleh pernah melakukan, rata-rata banyak melakukan. Bohong, siapa yang di sini nggak pernah bohong? Bohong mutlak itu bagaimana? Masa iya sih kita pernah bohong seumur umur? Amanah, yakin dari masih muda, dari setelah masa akhir balik SMP, SMA mungkin masa-masa itu kita ada sedikit pun nggak pernah khianat, yakin? Belum tentu juga. Berkata, oh tadi bisa udah apa namanya janji, bapak nggak pernah ingkar janji sekalipun, yakin nggak? Nggak pernah ingkar janji sekalipun dari masa akhir balik pak. Satu dari tadi masa akhir balik mulu standarnya, ya karena beban mukallaf kita jadi dibebani amal soleh atau amal dosa sebagai dosa itu pas kita akhir balik. Tapi ini munafik amal lebih ringan. Karena yang saya perbandingkan, maksudnya juga di sini saya bukan meringankan dosa, awas jangan salah paham. Yang saya maksud di sini dibandingkan munafik i'tiqadi, munafik akidah, yang tadi gambarannya Pak, umat Islam lagi rame nih sama orang kafir, dia berpihak ke orang kafir, itu mah bukan sekedar dosa, bukan dosa maksiat lagi, runtuh akidahnya, ngeri banget. Menyeramkan sekali yang munafik ini terjadi di zaman Rasulullah. Abdullah bin Ubay dengan Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit contoh iman yang benar, Abdullah bin Ubay contoh munafiknya. Begitu. Musuhnya Yahudi sebenarnya. Jadi Pak, yang dimaksud munafik di sini dia sebenarnya itu Islam, orang Muslim. Tapi saat umat Islam barangkali punya masalah dengan orang kafir secara keumatan, bukan secara personal juga ya, secara keumatan, dia malah berpihak di sisi orang-orang kafir, entah karena orang kafirnya lebih kaya, lebih berkuasa, lebih banyak sumber dayanya sehingga kelihatannya kuat. Dia berpihak tuh sama yang kayak gitu. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ente coba-coba begitu di antara kalian, orang beriman, lihatin aja, ente itu bagian dari mereka. Nanti di sisi Allah yaumil akhir dianggapnya bagian dari Yahudi dan Nasrani. Padahal soalnya sholat. Mungkin kelihatannya kayak orang soleh barangkali. Nah, ini jadi pelajaran buat kita bersama. Ternyata munafik dan permusuhan orang kafir terhadap Islam, lalu orang Muslim ada yang membela orang kafir, terjadi juga di zaman Rasul Bapak-bapak sekalian. Jadi juga zaman Rasul ini, apalagi zaman kita sekarang. Kira-kira ada nggak? Coba biar kita ini sebelum kita buka sesi diskusi barangkali, coba ingat teman kerja, teman di rumah, ada nggak yang ketika umat Islam lagi rame nih, lagi ada masalah dengan orang-orang kafir karena mereka yang berbuat masalah, dia malah berpihak di pihak mereka, si orang tersebut nih, yang Muslim ini malah berpihak di pihak dia. Nah itu Pak, itu Abdullah bin Ubay modern itu, terserah siapa aja. Nah, kira-kira ada nggak yang kayak gitu di Indonesia? Kira-kira ada nggak yang kayak gitu di lingkungan sekitar kita? Coba dicek dari ibda nafsi dari kita sendiri. Udah berpihak tidak belum kepada para ulama, kepada orang-orang beriman? Itu Bapak-bapak sekalian, itu udah ada di zaman Rasulullah. Dan ini pada akhirnya apa? Ngomong doang itu si Yahudi, yang ini, yang tadi ini menantangin, langsung digeber sama satu serangan Rasulullah dan para sahabat, ya itu nggak berani ngapa-ngapain dia, sehingga akhirnya
Yahudi Bani Koinoko itu diusir, suruh pergi. Kalau nggak mau pergi ya dihukum mati. Gitu. Ya karena ini merongrong kepemimpinan yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, masih ada waktu 8 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Apalagi akhir-akhir ini penghinaan kepada Nabi dan yang lain telah terlihat dukungannya. Oh, Sebentar. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innama munafiquna fi dzaki asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya paling di bawah dari api neraka. Jadi dari neraka yang paling panas gitu. Tadi munafik dikatakan dibagi dua. Ada yang munafik ringan dan ada yang mungkin berat ya. Jadi hadis ini yang mana ini? Karena tanda-tanda munafik udah ada di diri orang itu, berkata bohong, diberikan amanat khianat, dan satu lagi apa tadi? janji. Nah ya, kedua ketiga. Ya mohon dijelaskan dulu. Masya Allah pertanyaannya. Jadi barangkali ini mengupas kembali yang munafik tadi Pak. Munafik i'tiqadi dan munafik amali. Jadi begini, sudah pasti kalau yang munafik i'tiqadi dia pasti akan banyak melakukan munafik yang amali tadi Pak, yang amalan-amalan tadi, yang apabila berjanji ya dia tidak menepati dia. Apabila dia berkata dia dusta, apabila dia diberi amanah dia khianat. Itu pasti itu karena namanya amali itu berarti perbuatan. Amal kan artinya perbuatan, tindak tanduk untuk perbuatan. Yang munafik yang tadi yang paling pertama itu yang i'tiqad, yang akidah, itu orang yang udah berada di level itu pasti secara amalnya gitu, secara perbuatannya dia gemar tuh berdustanya, ya ingkar janjinya, ya khianatnya. Jadi istilahnya kalau udah level top, level puncaknya itu yang munafik i'tiqad itu munafik akidah, pasti secara perbuatannya pun dia nggak akan jauh-jauh dari ini. Dari mana? Dari yang tadi munafik perbuatan itu. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau munafik amali secara perbuatannya saja itu orang muslim barangkali orang soleh Pak, orang soleh secara amalnya saja nih pernah melakukan itu gitu. Contoh apa misalnya ini? Apabila ada orang berbohong sekali, 2 kali, barangkali seumur-umurnya kita memaafkan. Sekali, 2 kali, apalagi urusannya urusan personal, misalnya bukan urusan umat ya, awas jangan salah, bukan urusan umat, bukan yang urusan yang berhubungan sama satu negara, bukan. Itu bahaya gitu. Ini istilahnya, katanya pengen beli HP di aneh, misalnya gitu, ada orang ini katanya mau beli itu, aduh sorry kan saya kemarin udah beli ini. Ya mungkin itu ada unsur bohongnya, dia tadinya udah janji ke temennya. Ya udah jadi. Nah, maksud saya orang muslim kayak gitu mungkin pernah melakukan seorang muslim itu, ya. Tapi yang dimaksud ayat tadi itu adalah ayat Al-Quran yang maksudnya adalah orang-orang munafik itu yang ada di dasar neraka, Itu yang dimaksud seperti itu, yang ada di dasar neraka adalah munafik yang munafik secara akidah. Karena kalau munafik akidah udah pakai lengkap bapak-bapak sekalian. Maksudnya apa pakai lengkap tuh? Dia berpihak sama orang kafir satu. Jadi jangan salah ya, munafik itu muslim Pak, zahirnya Pak. Jadi nggak ada kata-kata gini, tolong bapak-bapak jangan kayak gitu. Ada orang, Ustaz, si Yahudi ini munafik. Oh salah, sematan katanya salah. Si Yahudi ini munafik. Yahudi mah kafir Pak. Munafik itu untuk orang muslim.
tapi dia gak komitmen sama Allah dan Rasulnya gitu loh, ya, secara keberpihakan, gitu jadinya. Jadi sematan katanya juga salah kalau gitu. Ustaz itu si orang kafir itu kan munafik. Salah sematan kata, nggak benar secara ini. Ya mungkin kalau kita bahasa sehari-hari orang paham. Cuma maksudnya kalau kita pengen ke hakikat artinya itu salah. Keliru gitu semata. Ya, karena orang munafik itu dia zahirnya muslim, secara penampakannya dia Islam, orang Islam. Tapi dia berpihak kepada orang kafir ketika ada satu masalah keumatan nih, kejamaah kaum muslimin. Dia ada di pihak seberang sana, bukan di pihaknya ulama dia. Begitu. Ini munafik i'tiqadi yang diancam oleh Allah dalam surat ayatnya adalah di dasar neraka. Ada di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena ini musuh dalam selimut, bapak-bapak sekalian, secara hikmahnya. Hikmahnya ini adalah, kan kalau orang kafir jelas, muslim udah siap dong kalau ini wah bahaya nih, udah waspada gitu. Ini kan munafik ini muslim, musuh dalam selimut. Apa sih munafik itu? Musuh dalam selimut kata lainnya kan itu orang yang bisa mengancam musuh dari belakang gitu. Nah, makanya Allah ancam di dasar keraknya neraka, begitu. Ya. Tapi pasti Pak, yang yang munafik secara akidah ini, secara perbuatannya sehari-hari pasti dia yang bohong, berkata berdusta, janji dia ingkar, apabila dia beri amanah dia khianat, itu sudah pasti, ya, sudah pasti. Dia bukan melakukan hal-hal ini semua. Tapi kalau yang seorang itu bisa jadi tercebur, tergelincir. Seorang muslim, seorang soleh bisa jadi secara amalan dia bohong. Maksudnya secara dia pernah satu kali dalam hidupnya dia berbohong, dusta dia sekali dua kali gitu Pak. Itu pun urusannya urusan personal gitu, ya. Tapi itu kan istilahnya yang masih secara amalnya, yang istilahnya kalau dia cepat bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Begitu. Ya. Jadi kita harus merincinya gitu. Di sini kita mengklasifikasi atau merinci yang antara yang secara amal dulu, yang barangkali dia satu dua amalnya dia tergelincir, orang soleh barangkali, orang muslim yang baik, tapi ya dia pernah bohong, pernah berdusta, pernah khianat dalam urusan-urusan personal. Nah ini munafik ini dia mengkhianati umat Islam secara jamaah, secara keumatannya. Begitu. Jadi bisa dipahami dengan baik dan juga bisa menambah wawasan kita terhadap pembagian orang-orang munafik ini. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk golongan munafik. Menambah sedikit bahwa Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ciri-ciri orang beriman, menjelaskan surat Al-Baqarah 1-5. Dan orang kafir cukup 2 ayat, 6 dan 7. Tapi nauzubillah min dzaliknya aku jelaskan panjang dari ayat 8-20 itu ciri-ciri orang munafik. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari ayat 6-20 termasuk orang kafir 2 ayat 9-7, 8-20 apa panjang kata beliau tadi musuh dalam selimut Pak. Jangan kamu melakukan kerusakan, enggak, kamu memperbaiki. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai ada sifat-sifat munafik yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 8-20, panjang sekali. Maka kita berlindung dalam Allah dan Rasul kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita tidak menjadi musuh dalam selimut membela orang kafir tentang hal-hal yang buruk. Baik, kita tutup dengan dalam kita bersyukur kepada Allah kita bisa menghadapi Rasulullah dan kita berlindung dari kemunafikan. Kita istighfar, mudah-mudahan kalau memang ada sifat-sifat nifaq itu Allah buang jauh-jauh. Dan kita tutup juga dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa saja yang salah, yang kurang, yang Allah sempurnakan.
Gitu ya Ustaz ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar dan doa majelis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.